Haleluya, haleluya. Shalom, jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memasuki minggu yang pertama bulan Juni. Kita akan beribadah pada sore hari ini. Biarlah Bapak Ibu boleh fokus kepada ibadah, kepada firman Tuhan, kepada puji-pujian. Ya, tinggalkan segala kesibukan, apalagi main-main handphone. Kita harus fokus pada dengar firman Tuhan, karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Mari kita akan memulainya, kita dengan berdoa dulu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami boleh datang lagi kepadamu, menaikkan syukur kami kepadamu karena Kau izinkan untuk hamba berjumpa dengan jemaat dan teman-teman, grup-grup doa dengan keluarga-keluarga. Bagi siapa saja yang mengikuti acara atau mendengar firman Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semuanya. Kami yang sedang bergumul dalam menghadapi persoalan masalah, dan kami percaya firman-Mu adalah menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu memerdekakan kami yang terbelenggu, melepaskan segala belenggu-belenggu. Firman-Mu yang memberikan penghiburan damai sejahtera bagi kami yang sedang ketakutan, Tuhan. Oleh sebab itu aku mohon Tuhan, pengurapan-Mu turunlah atas hamba-Mu, sehingga kami boleh diberkati, baik yang menyampaikan firman maupun yang mendengar. Kami semuanya diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami memulai ibadah ini. Terima kasih dalam nama Yesus, semua katakan amin. Haleluya, haleluya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengawali dengan sebuah pujian yang saya beri judulnya Jangan Takut. Ya, karena kita tahu bahwa Alkitab ya berkata 365 kali berkata jangan takut, jangan takut. Berarti setiap hari Tuhan berkata jangan takut, karena sepanjang tahun itu ya hari itu sepanjang 365 hari. Berarti setiap hari Allah berkata jangan takut. Oleh sebab itu mari kita akan menikmati sama-sama lagu ini. Dan kalau saudara tahu, saudara bisa bersama-sama menaikkan pujian ini kepada diri kita, menyatakan bahwa jangan takut dalam menghadapi COVID-19. Haleluya. Jangan takut dan gelisah oleh arus gelombang dunia. Haraplah dan percaya akan firman-Nya, sebab Yesus selalu yang kau rasakan. Jangan takut, jangan takut dan gelisah bila beban menindih hidupmu. Oh, berseru kepadanya dalam doa, sebab Yesus tahu yang kau rasakan. Sandarkanlah imanmu pada siapa? Pada Yesus Tuhanmu. Terangilah langkahmu dengan kuasa Yesusmu. Hanya dalam Yesus ada kelepasan. Ya, Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Boleh goyang ke kiri, goyang ke kanan, mau joget, mau pocong-pocong, mau caca-caca, boleh. Haleluya. Mari katakan pada diri kita masing-masing, jangan takut. Jangan takut dan gelisah oleh arus gelombang dunia. Haraplah dan percaya akan firman-Nya, sebab Yesus
menindih hidupku. Oh, berserulah, berseru kepadanya dalam doamu, sebab Yesus tahu yang kau rasakan. Sandarkanlah imanmu pada Yesus Tuhanmu. Terangilah langkahmu dengan kuasa Yesusmu. Hanya dalam Yesus ada kelepasan. Dalam Yesus ada kelepasan. Hanya dalam Yesus ada kelepasan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya dalam Yesus ada kelepasan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada saat ini kita akan melihat atau menikmati firman Tuhan yang atau sering hari-hari ini kita sedang mengalami banyak sekali persoalan masalah, khususnya COVID-19 ini yang menakutkan bagi kita semuanya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, biarlah kita percaya bahwa hidup kita saya memberitakan hidup kita yang selalu memiliki korelasi. Korelasi adalah hubungan yang erat dengan namanya masalah, dengan namanya kesukaran, dengan namanya penderitaan, dengan namanya pencobaan. Atau diumpamakan seperti hidup kita dengan persoalan masalah pencobaan seperti dua rel kereta api yang terus berjalan dan akhirnya sampai di stasiun itu relnya tetap sama ujungnya. Jadi Anda ada yang satu panjang satu pendek, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu dalam tokoh-tokoh Alkitab juga banyak mereka juga mengalami persoalan masalah pencobaan. Tetapi bagaimana respon mereka? Seperti Daud dalam Mazmur 119 ayat 67 berkata, sebelum aku tertindas, kata Daud, di zona nyaman, dikatakan aku menyimpang, artinya dia mengambil istri Uria, Bapak Ibu. Tetapi sekarang setelah sekarang aku berpegang pada janjimu Tuhan. 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan. Nah, ini kita melihat bahwa tokoh Alkitab kita mengatakan bahwa ketika dia tertindas, saudaraku, bagi dia adalah kesempatan untuk belajar ketetapan-ketetapannya Tuhan. Nah, kita lihat contoh yang lain juga tentang Musa, berkata di dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami itu 70 tahun dan jika kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah apa? Pertama kesukaran, yang kedua penderitaan. Kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Kenapa Musa berkata demikian? Karena kita ternyata bahwa penderitaan adalah jalan untuk membuat pertumbuhan rohani. Penderitaan, saudaraku, adalah jalan untuk membuat kita mengenal Tuhan. Tanpa penderitaan kita tidak bisa menyelesaikan semua rancangan-rancangan daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita melihat apa arti pencobaan. Pencobaan Bapak Ibu di dalam bahasa Yunani-nya itu pirasmos. Pencobaan artinya pirasmos. Artinya apa? Tantangan hidup yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita dengan maksud dan tujuan untuk membuktikan kualitas rohani kita atau siapakah kita. Sekali lagi saya katakan bahwa pirasmos artinya tantangan hidup yang diizinkan oleh Tuhan yang terjadi dalam hidup kita dengan maksud dan tujuan untuk membuktikan kualitas rohani kita atau siapakah kita. Paulus, Bapak Ibu sekalian, pernah berkata sampai 3 kali supaya Tuhan itu mengambil duri dari dalam dagingnya. Karena dia tidak kuat menghadapinya itu. Saudara, kita melihat, tetapi apa jawab Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9? Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Kelemahan Musa kuasaku menjadi sempurna. Ya, sebab itu terlebih aku bermegang dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menanggiku. Bapak Ibu sekalian, bahwa Paulus ini adalah seorang yang luar biasa, seorang yang pintar, seorang yang kehebatan Paulus, kepintaran dia itu lebih dari semua murid-murid Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Paulus yang tanpa duri dalam dagingnya, maka dia bisa menjadi sombong, bisa menjadi angkuh, bisa mengatakan bahwa siapa dulu diriku. Tetapi dengan adanya duri dalam daging, akhirnya Paulus menyadari bahwa semampu dia, sehebatnya dia, pasti dia juga masih mempunyai kelemahan. Ya, oleh sebab itu setelah Paulus mengerti arti duri dalam daging, dia berkata dalam ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus. 4 kali saudaraku, dalam kesukaran, dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab apa? Jika aku lemah, maka aku kuat. Satu lagi Bapak Ibu contoh tentang Ayub. Mungkin kita akan berpikir, kok Tuhan teganya membiarkan Ayub dihancurkan, digojlok sama iblis, dikatakan habis-habisan. Bapak Ibu bisa bayangkan, dalam waktu yang bersamaan terjadilah badai di mana rumahnya roboh dan 10 anaknya itu mati semua. Bukan setengah mati, mati semua. Bapak Ibu, Ayub sedang bingung kenapa bisa terjadi. Datanglah penjaga-penjaga kambing ternaknya, hewan, yang berkata, Bapak, semua hewan-hewan Bapak yang ada di range itu tidak ada satu pun yang tinggal sembuh. Semua dicuri orang. Wow, saudaraku, yang ketiga lagi, Ayub lagi bingung kenapa. Dia mau mencari teman-temannya, dan semua teman-temannya biasa kongko-kongko, ngobrol, makan bareng-bareng kan. Ayub orang kaya, datang makan bareng-bareng. Tetapi saat itu mereka semua pergi meninggalkan Ayub. Sehingga satu-satunya yang dia harus mengharapkan adalah istrinya, yang saat itu harus jadi penolong, harus jadi menguatkan Ayub. Tetapi baliknya, istri menjadi perongrong daripada Ayub. Dia berkata, masihkah engkau bertekun dalam salehanmu? Kutuklah Tuhan biar kita mati sekali. Bapak Ibu sekalian, tetapi kita melihat Bapak Ibu, cobaan yang begitu berat, apa dampaknya, hasilnya dari yang dialami oleh Ayub. Yang pertama kita melihat dalam ayat 42 ayat yang kelima, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu Ayub, saudara Bapak Ibu sekalian, tahu Yesus hanya kata orang, tahu Yesus oleh karena kata pengkhotbah, dikhotbahin, dia Yesus, dia Tuhan Juru Selamat. Tetapi ketika pencobaan, ketika persoalan menimpa Ayub, justru disitulah Ayub mengenal siapa Tuhannya. Itu dampaknya yang luar biasa. Dan kedua, kita mau membuktikan bahwa iblis tidak sanggup menjatuhkan umat saleh, umat yang taat, yang beriman, dan yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Apalagi saudara dan saya yang sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Amin. Dari kisah Paulus dan Ayub ini kita dapat menarik pelajaran yang penting. Yang penting di sini bukanlah pencobaan, tetapi bagaimana respon mereka, tanggapan mereka saat menghadapi pencobaan. Yang penting saat ini Bapak Ibu sekalian bukan COVID-19-nya, tetapi bagaimana kita meresponi, menanggapi COVID-19, yaitu dengan cara new normal life. Mulailah dengan satu tatanan hidup yang baru. Kita harus tinggalkan cara-cara hidup yang lama, cara bisnis yang lama, cara membina hubungan yang lama. Kita tinggalkan, kita harus memulai sesuatu yang baru. Bapak Ibu sekalian, Martin Luther King adalah seorang tokoh kulit hitam dari Amerika, berkata, aku tidak bisa mencegah burung itu berterbangan di sekitarku, tetapi aku tidak izinkan burung itu bersarang di kepalaku. Maksud daripada Martin Luther berkata bahwa pencobaan itu ada di sekitar kita, ada di sekitar dia, tetapi dia tidak membiarkan pencobaan itu menguasai dia dengan cara dia meresponinya dan menanggapi
Iya, persoalan itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kita sudah tahu ini tentang bagaimana kita meresponi pencobaan, mari kita lihat dalam Alkitab, ya. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, ya, dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pada waktu kamu dicobai, dikatakan Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Wow, sehingga kamu dapat menanggungnya, memikulnya, dan menyelesaikan persoalan itu. Oke, mari Bapak Ibu sekarang kita akan melihat yang ketiga langkah tadi. Yang pertama ayat yang ke-13 bagian A. Ya, jadi kita harus menyadari, kita sadarilah bahwa yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Sama-sama katakan pencobaan-pencobaan biasa. Ya. Oke, kecenderungan kita Bapak Ibu sekalian sebagai manusia berpikir bahwa setiap kali pencobaan datang yang menimpa kita, selalu kita berkata, aduh pencobaannya begitu berat, aduh pencobaan ini begitu kuat, aku tidak sanggup, aku tidak kuat lagi menghadapinya. Padahal sekali lagi Alkitab berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Bapak Ibu sekali, satu kali saya survei atau bertanya kepada beberapa teman, bagaimana mereka meresponi pencobaan, ketika pencobaan itu menimpa mereka. Ada yang baru menikah berkata, aduh, ketika istrinya berkata, Pak, yang paling berat saya ketika saya memulai menikah, yaitu saya masuk dapur. Dia bilang, kenapa mulai dari SD sampai SMA, sampai kuliah, sampai kerja tidak pernah masuk dapur. Jadi nggak tahu namanya itu, bumbu-bumbu dapur itu nggak tahu. Jadi bagi saya, dia bilang itu persoalan yang paling berat. Tetapi setelah saya melakukannya, melewatinya, melaluinya, akhirnya juga biasa juga, akhirnya bisa gitu. Contoh yang lain lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa ada teman yang juga di PHK. Wah, ketika dia di PHK, dia nggak bisa kerja, nggak bisa dapat uang, nggak bisa mencukupi segala kebutuhan biaya dia, keluarga dan sebagainya, dan akhirnya juga nggak bisa tidur. Dan bagi dia dikatakan, wah, itu persoalan yang paling berat yang ku alami dalam hidup. Aku tidak sanggup dan tidak kuat. Tetapi ketika dia melaluinya, melewatinya, akhirnya dia berkata, biasa aja, akhirnya juga bisa gitu loh. Ada lagi Bapak Ibu, ketika seorang wanita dikatakan istri suaminya tiba-tiba meninggal kecelakaan, dia harus merawat anak-anak yang masih kecil-kecil. Dia bilang, Pak, saya udah gak kuat lagi menjaga anak, merawat anak, menghantar anak ke sekolah, belum biaya dan sebagainya, aku sudah gak kuat. Tetapi ketika dia melaluinya, melewatinya, saudara, akhirnya biasa juga, saudara. Saya teringat Bapak Ibu, waktu saya bulan Desember itu ada di Amsterdam. Saat itu, saudara, itu udara itu bukan lagi dingin tapi minus Bapak Ibu. Jadi bagi saya itu, rasanya kepingin cepat pulang aja ke Indo karena sudah nggak tahan. Tetapi ketika saya tanya kepada teman itu, saya tanya, bagaimana kamu dalam menghadapi dingin yang kayak begini? Dia bilang biasa aja. Kenapa dia bilang biasa aja? Karena dia sudah terbiasa dengan hal demikian. Saya belum terbiasa, jadi merasanya nggak kuat. Oke? Sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita beritahukan sebelah kiri kanan kita harus tetap semangat. Amin. Sebilah pedang yang tajam, saudaraku Bapak Ibu sekalian, tidak dibuat dibelai oleh sebuah tangan yang lembut. Sebuah benda harus ditempa, harus dipalu Bapak Ibu, demikian. Demikian juga pribadi yang dewasa tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari mulai proses yang menyakitkan. Ketika dia bisa melaluinya, maka dia berhasil. Oleh sebab itu katakan sekali lagi, tetap semangat. Beritahukan sebelah kanan, kamu harus tetap semangat, kamu harus tetap semangat. Amin. Karena jangan putus asa, jangan gelisah. Karena kita punya Yesus, Dia adalah sobat yang setia. Yang percaya katakan amin. Ada sebuah lagu yang saya kasih judul Yesus Sobat yang Setia. Haleluya.
yang selalu besertaku waktu ku jatuh, Dia topangku dengan tangan kanan yang berkuasa. Dalam hidup ada sobat setia yang selalu besertaku waktu ku jatuh, Dia topangku dengan tangan kanan yang berkuasa. Aku tak takutkan jalan yang naik turun, melewati lembah kekelaman, sebab Yesus berjalan bersamaku, menuntunku di jalan yang benar. Aku tak takutkan jalan yang naik turun, melewati lembah kekelaman, sebab Yesus berjalan bersamaku, menuntunku di jalan yang benar, menuntunku di jalan yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oke, yang kedua, mari kita melihat yang pertama pencobaan biasa. Yang kedua, bagaimana kita meresponi dalam menghadapi pencobaan. Yang kedua 13b tadi dikatakan sadarilah bahwa Tuhan setia pada janjinya. Ya, sadarlah bahwa Tuhan setia pada janjinya. Sama-sama katakan Tuhan setia pada janjinya. Ya, apa janji Tuhan? Dikatakan bahwa Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ya, yang mendengar katakan amin. Ya, ya, sekali lagi dalam kehidupan ya, pencobaan sering membuat kita ya, kalau menghadapinya kita berteriak, Tuhan, aku sudah nggak kuat lagi, aku sudah tidak berdaya lagi, Tuhan, tolonglah aku sudah tidak sanggup lagi, ini terlalu berat bagiku, Tuhan. Kenapa kita berteriak demikian? Jawabannya karena kita tidak berpegang pada janji Tuhan. Ya, bahwa Tuhan adalah setia menepati janjinya untuk menemani, menolong, dan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, kalau manusia berjanji apa dikatakan? Ya, janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji dikatakan, ya adalah setia, Dia pasti menepati janjinya. Ya, ada satu ayat dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, di sana dikatakan jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Oh, apalagi kalau kita setia. Karena Dia dikatakan tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, ayat ini Bapak Ibu membuat saya sangat terpana sekali ya, sehingga saya membuat sebuah lagu ya, dikatakan walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia ya. Apalagi kalau kita setia, wow, lebih dahsyat lagi. Amin. Tuhan setia, Dia tetap setia, walau kita tidak setia. Dialah berjanji kan mencukupi segala kebutuhan hidup kita.
setia. Dia berjanji, dia telah berjanji. Apa? Kau mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Oh, Yesus kau Tuhan, Allah yang peduli, Allah yang mengerti persoalan. Dia takkan biarkan ku bertumbuh sendiri. Apa? Sebab Yesus jawaban persoalan. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, sungguh ajaib, oh, sangat ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, sungguh ajaib. sungguh ajaib, oh, sangat ajaib bagiku. Percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa Dialah Tuhan yang berjanji adalah setia. Dia pasti menolong kita, memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang berjanji, tidak pernah melupakan janji-Mu. Katakan sama-sama. Tuhan setia, Dia tetap setia, walau kita tidak setia. Dia berjanji, Dia telah berjanji, Kau mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Yesus kau Tuhan, Allah yang peduli, Allah yang mengerti persoalan. Dia takkan biarkan ku bertumbuh sendiri, sebab Yesus jawaban persoalan. katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, sungguh ajaib. sungguh ajaib, oh, sangat ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, sungguh ajaib. sungguh ajaib, Memang benar. sangat ajaib bagiku, 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 bagimu, bagimu. haleluya, haleluya. Yesus ajaib bagi kita. Amin. Ya, yang kedua tadi Alkitab bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami dikatakan ya pencobaan yang biasa yang kedua karena Allah yang berjanji adalah yang setia. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, apa respon dalam menghadapi pencobaan? Ya, ayat 13 bagian C, ya sadarilah bahwa setiap pencobaan selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Ya, sekali lagi, ya pencobaan selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Sama-sama katakan, pencobaan yang kita alami selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Wow, ini yang disebut grace, ini yang disebut anugerah, ini yang disebut kemurahan Allah yang luar biasa bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita melihat, ya saya kasih beberapa contoh. Kalau sebuah pabrik kunci, Bapak Ibu sekalian, dia membuat ya kunci, ya setiap kali dia membuat kunci, pasti dia akan buat apa? Anak kuncinya. Ya betul nggak? Ya. Tujuannya supaya ya bisa membuka dan membuka gembok atau kunci itu. Ya seorang guru ya ketika dia memberi ujian kepada murid-muridnya, ya saya percaya bahwa seorang guru itu pasti sudah mempunyai jawaban daripada pertanyaan itu, iya kan?
Ya, sama juga dengan yang ketiga. Ketika Tuhan mengizinkan persoalan menimpa kita, percayalah bahwa Tuhan punya jawaban untuk persoalan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau Tuhan izinkan kita mengalami jalan yang buntu, percayalah Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan punya jalan keluar sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan masalah kita. Yang percaya katakan amin. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam menghadapi COVID-19 di mana kita tidak bisa keluar rumah, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja seperti biasanya, tetapi percayalah Bapak Ibu, jangan putus asa, jangan mutung, jangan mundur, jangan kecewa, karena walaupun kita sedang mengalami jalan buntu, Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Walaupun jalan semua sedang tidak memungkinkan, Tuhan akan memungkinkan jalan bagi kita. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah pertolongan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ada sebuah pujian lagi saya ingin nyanyikan, bahwa di dalam hidup ada jawaban daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Sama-sama, Yesus, dengarkanlah doaku padamu. Dari aku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu padaku. Jawablah seruanku, Yesus. Ku berseru Yesus, dengar doaku. Yesus, dengarkanlah doaku padamu. Dari aku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu padaku. Jawablah seruanku, Yesus. Ku berseru
Sebelum kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami sudah boleh mendengar firman-Mu, bahwa Engkau berkata pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa Tuhan. Sehingga Engkau pasti membuka jalan bagi kami, Engkau pasti memberikan kekuatan bagi kami, Engkau pasti memberikan jalan keluar. Tuhan, aku berdoa biar firman Tuhan pada sore hari ini atau pada saat ini boleh menjadi berkat bagi jemaat yang mendengar, boleh menjadi kekuatan, boleh membangkitkan iman dan percaya bahwa kalau Engkau yang berjanji adalah setia, kalau Engkau berkata pencobaan kami adalah biasa, kami percaya pasti Engkau akan memberi kekuatan, memberi jalan keluar, memberi hikmat untuk bisa menyelesaikan, khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan the new normal life Tuhan. Oh, sesuatu yang baru Kau berikan bagi kami, sesuatu jalan-jalan yang baru, petunjuk-petunjuk yang baru, cara berbisnis yang baru, membina keluarga yang baru Tuhan, cara hidup yang baru, cara hidup dalam kebersihan Tuhan. Semuanya Engkau akan memperbarui kami, dan kami percaya kami akan melewati COVID-19 ini Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau, memberkati kami semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Oke Bapak Ibu, kita sudah sama-sama menikmati firman Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, kita atau pengumuman bagi kita semuanya bahwa minggu depan kita akan kembali berjumpa dalam ibadah setiap jam 5 sore ya, di tempat yang sama melalui rekaman khotbah ini. Biarlah kita tetap stay di rumah, tetap terus berdoa. Kalau Bapak Ibu punya beban-beban doa, bisa mengirimkannya kepada kami, karena di rumah kami setiap hari ada menara doa pagi dan sore. Terus kami akan terus dan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Oke, mari Bapak Ibu sekali lagi kita akan datang kepada Tuhan, karena minggu pertama kita akan membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin membaca ayatnya ya, di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Nah, Bapak Ibu perhatikan, 2 kali ya Tuhan menyebutkan benih, Tuhan menyediakan benih. Ya, benih saya percaya itu bibit Bapak Ibu, dan bibit itu, benih itu jangan dimakan Bapak Ibu. Ya, harus ditanam supaya bisa mengalami pelipat gandakan. Ya, seorang desa, petani desa tidak pernah sekolah pun juga mengerti, kalau dia ingin dapat jago yang banyak, dia harus menanam jagung, biji jagung. Dia menanam padi yang banyak, dia harus menanam padi. Gak bisa simsalabim tiba-tiba terjadi kelimpahan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin di tengah COVID-19 Bapak Ibu berkata, bagaimana saya bisa memberi Pak, sedangkan untuk kebutuhan hari-hari saja sudah tidak cukup. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kisah juga dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12. Ya, di sana Tuhan pernah juga ya datang kepada Ishak dan memberitahukan, ya di tengah Ishak sedang panik karena kelaparan yang begitu panjang, Ishak ingin minta bantuan pada Raja Gerar orang kafir, tetapi Tuhan berkata, tinggallah, stay lah engkau di tempat, dan bertanamlah benih, dikatakan biar cocoklah tanam. Dan ayat yang ke-12, di tengah kekeringan, ya ketika Ishak mendengar ya apa yang Allah katakan, maka Ishak melakukan, dia menabur. Ya, di tengah kekeringan dia menabur, di tengah paceklik. Ya, apa yang terjadi oleh karena ketaatan dia, sehingga dia mengalami keberkatan bahkan 100 kali lipat Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu Bapak Ibu bagaimana keadaan Ibu Bapak Ibu sekarang, tetapi mari kita dengar dan taat firman Tuhan. Ya, lakukan jadi bagian kita, biarkan Tuhan melakukan bagian dia. Sekali lagi, jangan makan benih, itu harus ditaburkan. Oleh sebab itu, ya sekali lagi mari kita bangkit berdiri. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita buka kedua tangan. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Ya, kalau pada saat ini kami sudah boleh mendengar firman-Mu,
Dan inilah minggu pertama di mana kami mengembalikan perpuluhan Tuhan yang bukan menjadi milik kami. Kami ingin menandur Tuhan benih yang sudah Kau berikan bagi kami, agar tanduran kami itu boleh mengalami hasil yang berlipat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Oleh sebab itu Aku memberkati jemaat Tuhan yang mengambilkan perpuluhan mereka di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan terimalah kelimpahan, terimalah pelipat gandaan, terimalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Orang-orang kafir dari timur, barat, utara, selatan datang membawa berkat bagi Engkau. Segala pekerjaanmu Tuhan membuat berhasil. Tuhan akan mengembangkan usahamu ke kiri, ke kanan, muka dan belakang, karena Engkau taat kepada firman Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Oke, Bapak Ibu, mari kita sekali lagi bangkit, tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita nyanyikan nyanyian Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Bapa, di akhir daripada ibadah ini, Engkau mengangkat tangan bagi jemaat-Mu, bagi setiap mereka mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Oh Tuhan, kiranya Tuhan berkat kebaikan dan kemurahan anugerah daripada-Mu, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, bahkan doa Yabes Tuhan menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Kami terima itu dengan iman dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa lagi pada hari Minggu yang akan datang di jam yang sama. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya, amin.